Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar radio Prasada FM, MTA FM dan seluruh radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, sebuah nikmat yang luar biasa kita bisa kembali dipertemukan dalam program kesayangan kita, Buah Hati, dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya berbahagia. Ya, bersama saya Azalia Latifah, kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita sebelumnya, yakni mengenai mendidik anak bertanggung jawab tanpa paksaan. Ya, seperti yang kita tahu ya ayah bunda, bahwa mendidik anak agar mau bertanggung jawab dari hatinya ini merupakan sebuah proses yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kreativitas. Ayah bunda silahkan kembali membuka catatannya dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita ya tentang mendidik anak nih, bagaimana bisa bertanggung jawab dari hatinya. Tentunya kami juga mempersilahkan ayah bunda untuk bisa bertanya. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun di WhatsApp, SMS, dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Dan untuk membahas tema yang sangat penting ini, kita sudah bersama Ibu Anissa Dilamsari SESPD yang saat ini sudah terhubung melalui layanan Zoom. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Kabar sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas di tempat Ibu? Alhamdulillah jelas sekali. Bagaimana dengan suara saya, Mbak Latifah? Alhamdulillah di studio juga terdengar dengan jelas. Ini semoga pemirsa dan pendengar juga bisa mendengarkan siaran ini dengan jelas begitu. Iya, Bu Anissa, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita mengenai mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Ini tentunya menjadi materi yang sangat penting begitu ya Bu ya, karena dalam mengajarkan tanggung jawab kepada anak ini membutuhkan konsistensi begitu dan juga kreativitas nih, bagaimana para ayah bunda bisa mengajarkan tanggung jawab kepada anak yang nanti juga akan berguna begitu untuk masa depannya. Ya, mungkin sebelum kita memasuki ke pembahasan, izinkan saya untuk membacakan sedikit resume di pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah dibahas mengenai prinsip utama pengasuhan, kemudian manfaat apa saja yang didapatkan oleh orang tua nih saat menanamkan tanggung jawab sejak dini, kemudian juga apa saja kendala yang dihadapi oleh orang tua begitu. Di pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Bu Anissa, yakni strategi bagaimana menanamkan tanggung jawab tanpa paksaan begitu. Dan Bu Anissa, di pagi hari ini tentunya masih ada pembahasan yang tentunya menarik untuk dibahas, apalagi ini berkaitan dengan menanamkan tanggung jawab nih kepada anak-anak kita. Ya Bu Anissa, untuk pembahasan kali ini silahkan nih disampaikan apa saja sih, mohon maaf tanggung jawab apa saja sih yang harus diajarkan atau dikenalkan kepada anak-anak kita. Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Latifah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Prasada FM yang dirahmati Allah. Ayah bunda semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi dalam keadaan iman, sehat, dan juga diberikan oleh Allah kesempatan bersama-sama untuk belajar memperbaiki diri dari hari ke hari untuk menjadi orang tua yang lebih baik tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang dirahmati Allah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan ayah bunda, dan pembahasan kita kali ini masih seputar tanggung jawab, dan pada kesempatan kali ini kami memberikan tema bagian kedua.
Hal ini inspirasi dari kami mengingat tanggung jawab ini bukan materi yang mudah. Karena apabila kita berkaca kepada diri kita sendiri sebagai orang tua, ilmu parenting untuk menanamkan tanggung jawab pribadi pun kita membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kita membutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan tanggung jawab, kedisiplinan, agar kehidupan kita menjadi lebih terarah dan lebih teratur. Demikian juga dengan anak-anak kita. Ketika pada pembahasan 2 pekan yang lalu terkait dengan tanggung jawab, di mana di sana kami menyampaikan bahwa teladan merupakan hal yang paling utama. Bagaimana kita sebagai orang tua sebelum memberikan instruksi, arahan, perintah kepada anak-anak, maka jadilah teladan bagi anak-anak kita. Dan pada bab kali ini kita ingin membahas lebih dalam sebenarnya tanggung jawab apa saja yang seharusnya kita prioritaskan untuk anak-anak kita sehingga mereka tidak menjadi rancu, tidak menjadi bingung saking banyaknya perintah dari ayah bundanya. Bisa jadi mereka mana dulu nih yang harus dilakukan, begitu ya Mbak Latifah ya? Mana yang harus diutamakan begitu. Nah, maka di sini kami ingin membagi tanggung jawab itu menjadi 4 pilar Ayah Bunda. Di mana pilar tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah yang Maha Pencipta, kepada Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia berupa kesempurnaan tubuh dan kenikmatan hidup. Nah, tanggung jawab pertama ini kita lakukan dalam rangka menjalankan kewajiban agama kita dengan sadar, bukan disuruh. Dan ini yang harus kita lakukan. Kita sebagai orang tua memberikan contoh bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan, tanggung jawab yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan secara sadar. Kemudian kita sampaikan ini kepada anak-anak kita bahwa tanggung jawab yang utama, tanggung jawab pertama mereka adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, karena nanti kita juga akan kembali kepada Allah, hidup ini hanya untuk Allah, maka tanamkan tanggung jawab ini terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Nah, indikasinya apa saja, Mbak Latifah, Ayah Bunda, pemirsa MTA TV, dan juga pendengar radio Persada FM? Yaitu terkait dengan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita lakukan sehingga anak-anak kita bisa mengikuti kita dan mereka secara sadar melaksanakannya tanpa disuruh. Yang pertama adalah beribadah sholat 5 waktu. Nah, tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab awal yang harus kita upayakan kepada anak-anak kita. Bahwa hidup kita itu adalah karena Allah, untuk Allah. Dan Allah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk melaksanakan ibadah wajib sholat 5 waktu. Penanaman tanggung jawab ini pastinya akan membuat anak-anak tanpa sadar pun akan mengingat bahwa dalam kehidupan mereka seharinya di dalam 24 jam itu ada 5 waktu yang tidak boleh mereka abaikan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, kemudian selain sholat 5 waktu, maka kita juga bisa menyampaikan terkait kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada Allah, yaitu karena Allah mencintai hambanya yang berakhlak mulia, kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita terkait dengan tanggung jawab untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia yang baik. Seperti apa itu, Ayah Bunda, Mbak Latifah juga? Kita juga bisa menyampaikan kepada anak-anak kita untuk tanggung jawab dalam bertutur, dalam bersikap. Seperti misalnya ketika kita ingin menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak, maka biasakan ketika mereka masuk rumah dengan membaca salam, kemudian salim atau ya betul salim ya kepada ayah bundanya ketika bertemu. Nah, ini juga bagian dari tanggung jawab yang bisa kita arahkan kepada kedisiplinan melalui aktivitas atau kebiasaan dan rutinitas harian. Nah, otomatis setting otak anak-anak ini nantinya akan terbiasa apabila ini memang kita jadikan sebagai acuan dasar. Nah, masih banyak lagi, selain itu kita juga meminta kepada anak-anak untuk bertanggung jawab dalam menjaga diri mereka.
Jadi menjaga diri mereka dalam bentuk tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ketika mereka akan sholat, mereka harus berwudu, menghindarkan najis, sehingga tidak hanya yang berkaitan dengan sholat saja, tetapi praktikal-praktikal spiritual lainnya, di mana ibadah-ibadah lainnya, di mana ada kewajiban untuk berwudu. Kita bisa mengajarkan kepada mereka berwudu. Kemudian ada juga bagi laki-laki sholat Jumat dan disunahkan untuk memakai wangi-wangian ketika sholat Jumat. Kemudian juga ada memotong kuku. Itu juga dalam bentuk kewajiban, tanggung jawab, ibadah sebagai hamba Allah untuk memperhatikan diri mereka dengan baik, berpenampilan yang rapi saat pergi ke masjid, yang berkaitan dengan peribadatan dan fokus kepada diri sendiri. Dan masih banyak lagi, ada tanggung jawab yang terkait dengan tanggung jawab kita kepada Allah, yaitu bersyukur, di mana kita meminta kepada anak kita untuk melaksanakan dzikir setelah sholat, kemudian berdoa setelah sholat. Nah ya Bunda yang dirahmati Allah, dari sini saja, tanpa kita sadari, aktivitas-aktivitas yang bermuara kepada tanggung jawab anak itu sudah kita tanamkan. Mereka akan ingat bahwa ayah bundanya selalu mengingatkan terkait dengan sholat. Kemudian mengingatkan terkait dengan apa yang dilakukan sebelum sholat, berwudu. Kita bisa mengajarkan cara berwudu. Kemudian saat akan ke masjid, kita mengingatkan anak-anak kita untuk berpakaian yang rapi. Ketika akan melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki disunahkan untuk menggunakan parfum atau wangi-wangian. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan, yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah, tanggung jawab kepada Allah, apabila ini menjadi prioritas kita, maka ini akan menjadi hal yang memudahkan langkah kita untuk masuk ke pilar yang kedua, Mbak Latifah. Jadi pilar yang kedua di sini adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Kalau tadi sudah disinggung yang berkaitan dengan diri sendiri, yang ada hubungan dengan ibadah, di sini juga bisa kita lebih detailkan lagi bahwa di dalam Al-Quran pun dijelaskan untuk kita menjaga diri kita sendiri. Nah, di sini kita diminta untuk mengurus diri kita dengan baik, kemudian mengembangkan diri kita dengan baik. Kalau mengurus pastinya berkaitan dengan kebersihan diri, perawatan diri. Nah, kalau mengembangkan diri, ini pastinya berkaitan dengan nikmat otak, akal yang sudah Allah berikan kepada kita, di mana kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang kuat, untuk menjadi muslim yang pintar. Maka belajar merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Tanggung jawab belajar ini ketika kita sampaikan kepada anak-anak kita, kakak, mas memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang unggul di tengah lingkungan masyarakat. Salah satu caranya adalah belajar. Nah, belajar di sini bukan untuk ayah, bukan untuk bunda, tetapi belajar di sini adalah untuk dirimu sendiri. Mendapatkan wawasan baru, mendapatkan pengetahuan baru. Ingat, konotasi belajar jangan kemudian disalahartikan dengan hanya meraih gelar atau hanya mendapatkan ijazah. Tetapi belajar di sini adalah bentuk pengembangan diri yang bisa dilakukan dengan selain sekolah, memahami materi sekolah, juga bisa dilakukan dengan membaca buku atau banyak belajar dari pengalaman kehidupan orang lain. Nah, dari dua sini saja Mbak Latifah, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita sudah mendapatkan banyak sekali yang kalau diurai itu Masya Allah. Nah ini bisa kita lakukan step by step, satu demi satu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk membuat mereka itu nantinya ke depannya dapat mudah untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah sebagai pencipta dan kita sebagai hambanya. Yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Mungkin itu dulu Mbak Latif. Tanggung jawab yang bisa diajarkan
untuk anak kita tentunya. Tadi yang pertama disampaikan oleh Bu Anissa yaitu tanggung jawab sebagai seorang hamba, sebagai hambanya Allah, itu menjadi tanggung jawab utama yang harus kita ajarkan kepada buah hati kita. Dan dari mengajarkan tanggung jawab sebagai hamba Allah ini tentunya ayah bunda bisa mengajarkan ini bagaimana mengenal dan melaksanakan ibadah. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan poin kedua yang disampaikan oleh Bu Anissa, yakni dengan tanggung jawab sebagai individu, di mana dalam tanggung jawab tersebut ayah bunda bisa mengajarkan bagaimana anak bisa mengembangkan diri dan juga belajar begitu. Nah mungkin Bu Anissa sebelum disebutkan nih tanggung jawab lainnya, saya ingin bertanya bagaimana mengenalkan konsep ibadah begitu kepada buah hati kita untuk bisa bertanggung jawab sebagai seorang hamba kepada penciptanya tanpa ada kesan yang menakut-nakuti gitu, tanpa ada kesan takut dimarahi oleh ayah bundanya begitu. Bagaimana Ibu? Iya, terima kasih Mbak Latifah atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya sebagai orang tua itu kita memiliki tanggung jawab hingga anak-anak kita sampai dewasa ya Mbak Latifah ya. Mengingatkan anak-anak terkait dengan ketauhidan, menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak itu senantiasa kita ingatkan selagi kita bisa. Karena kan sampaikanlah walau hanya satu ayat. Dan tanggung jawab terbesar dari seorang ibu khususnya adalah bagaimana memimpin anak-anaknya. Dan yang dipimpin yang pertama dari seorang ibu adalah bagaimana nasib atau akhlaknya atau akidahnya ini bisa bertahan hingga akhir hayatnya. Maka bagaimana cara menanamkan nilai-nilai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terus memberikan kepada mereka penanaman tauhid sejak dini, mengingatkan terus tanpa kita sadari sebenarnya sudah banyak yang kita sampaikan terkait itu. Namun alangkah efektifnya apabila kita mengkombinasikan komunikasi efektif dengan anak kita terkait dengan pembahasan atau materi penanaman tauhid kepada anak. Jadi seperti tema yang pernah kita sampaikan dulu, bagaimana cara orang tua memberikan nasihat kepada anak adalah dengan melakukan komunikasi efektif. Komunikasi yang tidak hanya sekedar berbicara pada satu pihak saja, yaitu sebagai penyampai pesan, tetapi apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh receiver atau penerima pesan, yaitu anak kita. Maka gunakan waktu yang pas, yang nyaman, yang relax, yang enjoy, yang tidak ada tegang di situ, yang pas semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Terus disampaikan, alhamdulillah ya nak, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita saat ini masih berkumpul dalam keadaan sehat, ayah sehat, bunda sehat, kalian sehat. Tapi kita tidak pernah tahu nak, kapan tiba-tiba nanti Allah memanggil kita. Nah maka bekal ayah dan bunda kalian juga, karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita, adalah amal kita nak. Maka jangan lupa ya, kalian sholat jangan ditinggalkan, kemudian berkata yang baik, kemudian bersyukur atas nikmat Allah, dan ibadah-ibadah yang membuat hati kalian itu tenang, maka lakukanlah. Kan di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa barang siapa mengingat Allah hati menjadi tenang. Pikir ya nak, saat naik motor, saat di jalan, seperti itu Mbak Ladi. Sehingga ketika kita bicara pun, kita bicara dengan sadar, tanpa bicara memerintah. Yang nasihat itu juga sebenarnya bisa menjadi nasihat untuk diri kita sendiri begitu. Jadi kita berdakwah untuk anak kita plus untuk diri kita sendiri, sehingga insya Allah getarannya itu masuk ke mereka. Kalau dalam istilah saat ini itu vibrasinya ya Mbak Latifah ya. Vibrasi atas kata-kata yang kita sampaikan itu bisa masuk ke mereka. Sehingga mereka bisa memaknai arti kebersamaan, arti kesehatan. Oh ini semua kalau nggak karena Allah nggak bisa ya gitu. Mereka menyadari bahwa nanti akan ada suatu masa orang tua akan pergi meninggalkan mereka, akan dipanggil oleh Allah, mereka sendirian. Nah itu kita tanamkan di saat-saat yang memang mereka dalam kondisi yang tenang, yang rileks, yang santai, seperti itu Mbak Latifah. Nah ini juga kita sampaikan kepada anak-anak kita. Harapannya adalah
akidah yang terus kita pupuk kepada anak-anak kita, membuat mereka akhirnya mengerti bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, dan juga ibadah-ibadah lain, termasuk bersyukur, termasuk juga menjaga lisan, menjaga tubuh kita untuk fokus dalam kebaikan. Begitu Mbak Latif. Baik, Masya Allah. Jadi orang tua juga harus bisa memahami ini bahwa tugas mengajarkan tanggung jawab sebagai seorang hamba itu menjadi tugas umur hidup nih untuk para orang tua, dan harus sabar untuk mengingatkan anak agar terus-menerus mengingat kepada Allah begitu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Anissa caranya, yaitu dengan melakukan komunikasi efektif, memanfaatkan waktu yang pas begitu untuk dari hati ke hati untuk ngobrol kepada anak begitu atau buah hati kita. Ya Bu Anissa, tentunya masih banyak ya tanggung jawab yang bisa kita ajarkan untuk buah hati kita. Tapi nanti silahkan dilanjutkan Bu Anissa di segmen kedua begitu. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami mempersilahkan Anda untuk bisa bertanya mengenai tema kita hari ini, yakni mengajarkan tanggung jawab pada buah hati kita. Anda bisa menghubungi di line telepon di 02716793000 ataupun melalui WhatsApp, SMS, dan WhatsApp call di 08112553.000. Dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tanggung jawab kepada anak setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Buah Hati. Dan tentunya kita masih akan melanjutkan pembahasan kita bagaimana mendidik anak kita agar bertanggung jawab tanpa paksaan di bagian 2 ini. Baik, tadi di segmen awal sudah disampaikan oleh Bu Anissa, ada 2 tanggung jawab yang bisa kita ajarkan kepada buah hati kita, yakni tanggung jawab sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai tanggung jawab sebagai individu begitu. Bu Anissa, apakah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Alhamdulillah masih bisa jelas sekali Mbak. Alhamdulillah. Iya Ibu, kita melanjutkan pembahasan di segmen pertama tadi. Ibu tadi disampaikan yang kedua ada tanggung jawab sebagai individu. Nah kan di dalamnya anak-anak kita di dalamnya diajarkan untuk bisa bagaimana merawat diri, kaitannya dengan kebersihan tubuh, begitu pola makan, dan tanggung jawabnya di sekolah. Kemudian mengelola barang-barang pribadi, juga mengelola emosi juga mungkin juga termasuk ya Bu ya di situ. Nah, pertanyaannya Bu Anissa, di usia berapa sih kita bisa mengajarkan anak kita untuk bisa dibebaskan mengambil keputusan pribadi begitu, dan bagaimana mengajarkan mereka agar siap menerima konsekuensi atas pilihan individu yang dia ambil gitu. Bagaimana Ibu? Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Latifah. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Bersada FM yang dirahmati Allah, sedikit mengingatkan kembali bahwa pilar yang kedua terkait dengan tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kepada individu atau kepada diri kita sendiri, di mana indikatornya salah satunya adalah kesehatan. Kemudian ada juga terkait dengan kemandirian, kemudian bagaimana mengembangkan diri dalam artian di sini belajar, serta anak-anak bagaimana mereka bisa mengatur emosi, mengatur keselamatan diri mereka sendiri. Dan mulai kapan tanggung jawab kepada diri sendiri ini bisa diajarkan, dan kapan waktu yang terbaik ketika mereka sudah bisa mulai mengenal konsekuensi atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Kalau berdasarkan tentang mulai kapan, maka sejak usia dini pasti merupakan poin yang harus kita awali terlebih dahulu untuk anak-anak. Mengenalkan tahapan mengenalkan itu menjadi hal yang wajib kita lakukan. Kemudian sembari mengikuti proses, maka anak itu sudah bisa dikatakan mampu untuk menerima konsekuensi itu sekitar usia 10 tahun. Hal ini juga hampir sama dengan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ketika anak
pada usia 10 tahun mereka tidak sholat, maka ada konsekuensi tertentu ya Mbak Latifah ya, yaitu anak dipukul dan pastinya pukulan ini juga bukan pukulan yang menyakitkan. Usia 10 tahun sebagai penanda bahwa anak sudah bisa dikategorikan faham dan bisa diajarkan untuk menerima konsekuensi atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, kita sudah sering mengajarkan kepada anak yang terkait dengan kesehatan untuk mandi 2 kali, kemudian gosok gigi sebelum tidur, seperti itu. Nah, kita bisa menyampaikan kepada anak-anak, kenapa kita harus gosok gigi sebelum tidur. Kemudian juga terkait dengan kemandirian, mengapa kita harus merapikan kamar tidur, mengapa kita harus menyiapkan baju sekolah sendiri. Nah, alasan-alasan ini tetap masih harus dan masih perlu untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Lalu ketika mereka, mohon maaf ini, contoh mereka habis sholat subuh tidur lagi, bangunnya jam 6.30, padahal masuknya jam 7. Ketika mereka belum menyiapkan bajunya, belum menyiapkan buku pelajarannya, keinginan kita pasti ingin membantu, betul ya Mbak Latifah ya. Tetapi saat anak itu sudah berusia 10 tahun lebih, seperti materi kemarin, tolong kita bisa mengendalikan refleks membantu kita kepada anak kita. Ya. Biarkan mereka, mungkin kalau dalam istilah Jawa itu kedandapan gitu ya Mbak Latifah ya. Kayak bingung sendiri gitu, nanti belum bajunya, belum ini, dan mereka ternyata berangkat jam 7 kurang 10. Perjalanan 15 menit, mereka terlambat 15 menit. Nggak boleh masuk pelajaran di jam pertama. Nah, kemudian ketika mereka cerita, sebenarnya juga kasihan, nggak tega. Tapi hal ini adalah pembelajaran yang luar biasa, yang juga bisa kita terapkan di indikator-indikator yang lainnya, seperti belajar ketika mereka tidak mengerjakan PR. Kan kadang-kadang refleks orang tua itu pasti ngingetinnya kalau masalah pelajaran adalah PR. Ayo dikerjain PR-nya, ayo dikerjain PR-nya gitu ya. Jadi kayak orang tua tuh yang butuh PR-nya itu gitu. Padahal anak-anak kita nantinya kalau tidak mengerjakan PR, mereka akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Nah, coba kita berikan batasan usia di 10 tahun, yaitu sekitar kelas 4 SD ya Mbak Latifah ya berarti ya. Kelas 4 SD, kita coba untuk membiarkan mereka belajar mengenal konsekuensi. Ternyata kalau nggak bikin PR Bunda, disuruh bikin PR-nya double 2 kali, atau disuruh nulis apa, atau disuruh keliling lapangan dan sebagainya begitu. Nah, ini nanti akan menjadi pembelajaran yang baik untuk melatih kemandirian individu mereka. Jadi seperti itu Mbak Latifah. Baik, untuk tanggung jawab sebagai individu ini baiknya atau bagusnya itu diajarkan sejak usia dini begitu ya Bu ya, kalau tanggung jawab mungkin tadi sebagai siswa atau bagaimana individu dalam lingkungan sekolah begitu bisa diajarkan mulai dari usia 10 tahun. Baik, Masya Allah. Tentunya ada pilar-pilar lain Ibu yang bisa kita ajarkan tanggung jawab kepada anak kita begitu, silakan untuk dilanjutkan materinya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah tanggung jawab kepada orang tua. Ini juga bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Setelah mereka bertanggung jawab kepada Allah, kepada Sang Pencipta, kemudian bertanggung jawab kepada diri sendiri, maka tanggung jawab berikutnya, pilar berikutnya adalah tanggung jawab kepada orang tua. Di mana anak-anak di sini kita ajarkan bagaimana mereka harus bersikap sopan, membantu, dan tidak merepotkan orang tua. Artinya di sini dalam keluarga ada sinergi, saling bantu-membantu. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka patuh dan sopan kepada orang tua. Ketika orang tua bicara, kita ajarkan kepada mereka bagaimana mendengarkan. Kemudian ketika orang tua memanggil, kita ajarkan kepada mereka untuk menjawab. Kemudian kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, yaitu membantu orang tua. Seperti misalnya mungkin pekerjaan rumah tangga, kita bisa membagi-bagi pekerjaan itu bersama-sama. Bunda bagian cuci piring, Mas yang buang sampah, nanti Mbak yang nyapu teras, dan sebagainya. Itu kita ajarkan sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi bagian yang cuci piring hari Minggu ini adalah Mas, yang bagian nyapu teras tiap sore adalah Mbak. Jadi ini bisa kita sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada
maaf, tanggung jawab anak-anak kepada orang tua. Dan yang paling penting lagi adalah mereka senantiasa berbakti kepada orang tua. Nah, tanggung jawab berbakti ini masih bisa kita hubungkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah. Kita sampaikan kepada anak-anak bahwa kamu berbakti sama orang tua, hormat sama orang tua, itu hakikatnya di Al-Quran tuh ada loh ya, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Karena ayah, bunda yang mengandung, melahirkanmu, ayah memberikan nafkah dan sebagainya, maka sebagai individu, kakak adalah anak yang patuh hormat kepada orang tua serta menjaga nama baik orang tua. Nah, ini kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka mengerti kedudukan mereka, status mereka di dalam keluarga. Oh, begitu ya. Jadi itu adalah pilar yang ketiga. Kemudian pilar yang keempat, yang terakhir adalah tanggung jawab kepada lingkungan. Nah, tanggung jawab kepada lingkungan ini indikatornya ada kurang lebih 4 ya. Yang pertama adalah lingkungan rumah. Nah, kalau lingkungan rumah ini tadi sudah saya berikan contoh, di mana mereka juga berusaha untuk kita ajarkan menjaga kebersihan rumah, seperti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau malam hari, misal lampunya masih nyala, dimatikan. Nah, mereka juga tahu kewajiban-kewajiban ini, tanggung jawab ini. Kalau misalnya udah malam, pintunya dikunci. Itu dari lingkup kecil saja, kita sudah mengajarkan tanggung jawab ini kepada anak-anak kita. Sehingga mereka secara otomatis pikiran bawah sadar mereka, oh iya ini udah malam ya, udah semua udah pada mau tidur, lampu harus mati. Mereka akan matikan lampu kamar tamu, kemudian lampu ruang tengah, lampu dapur, dan seperti itu. Nah, kemudian lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekolahnya. Nah, ketika di lingkungan sekolah, mereka juga pastinya akan mendapatkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah ya, Mbak Latifah ya, ayah bunda semuanya, di mana mungkin anak-anak ketika berada di lingkungan sekolah, mereka kalau hari Senin upacara harus bawa dasi, harus bawa topi, begitu. Kalau ketinggalan itu kan pasti dihukum dan sebagainya. Nah, ketika disampaikan, dikomunikasikan dengan orang tua, bunda kalau Senin dasi dan topi nggak boleh ketinggalan. Nah, kan kadang anak tanpa mereka sadari kayak nyuruh kita gitu ya, untuk ngingetin ya Mbak Latifah ya. Nah, kemudian kita bisa menyampaikan kepada anak kita, oh gitu ya. Nah, tapi kan ini masih hari Selasa, kalau kakak, kalau emas nanti ngingetin bunda ya, kalau bunda lupa. Coba kakak pakai cara apa supaya kakak nggak lupa kalau hari Senin harus bawa dasi dan topi. Terus mereka akan berpikir, kalau kayak gitu tak masukin tas aja lah, aman. Nah, kan mereka sudah mendapatkan solusi itu sendiri begitu Mbak Latifah. Nah, ini adalah tanggung jawab mereka di lingkungan sekolahnya. Bu Anissa, Assalamualaikum, apakah masih terhubung? Iya, teman-teman kerjanya seperti itu. Nah, ini ada juga tanggung jawab yang pasti dibebankan kepada anak-anak kita. Sebagai contoh, ketika anak-anak itu bertetangga, maka tidak boleh mengambil mainan tetangganya. Kalau misalnya mau pinjam, harus bilang dulu. Nah, hal-hal ini tampaknya kecil, ketika ini kita sampaikan kepada anak, itu sebenarnya melatih tanggung jawab yang besar. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa tahu kalau tidak orang. Ketika kami berada di sekolah, kami sering menemukan anak-anak itu yang mengambil mainan di sekolah nggak bilang sama gurunya gitu. Nah, ini kan kemudian ketika dicek, loh ini kok ada mainan sekolah nggak bilang sama bu guru, kenapa dibawa pulang, aku kepengen main ini, boleh kepengen, tapi harus bilang pinjam bu guru, boleh tidak, seperti itu. Kalau bu guru izinkan, baru boleh dibawa pulang, dan besok harus dikembalikan. Jadi Ricky nggak bilang gitu, itu kan berarti hidup tanpa aturan kan Mbak Latifah, kalau seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar di sini konteksnya lebih ke lingkungan alam ya Mbak Latifah ya.
seperti bagaimana kita menjaga alam kita, lingkungan kita, supaya kita menyayangi binatang-binatang yang mungkin ada kucing liar, kemudian kita juga menyayangi lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, mungkin membuang sampah di sungai, kemudian banyak hal-hal lain seperti kalau misalnya kita ke gunung, nggak boleh menebang pohon, nah itu adalah bagian dari lingkungan alam yang harus kita kenalkan kepada anak kita sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekitar. Kurang lebih seperti itu, Mbak Latif. Iya, baik, Masya Allah. Sudah 4 pilar yang disebutkan oleh Bu Anissa, tanggung jawab apa saja yang bisa kita ajarkan kepada buah hati kita. Izin mengulangi, tadi disampaikan oleh Bu Anissa, yang pertama tanggung jawab sebagai hamba Allah, begitu. Kemudian yang kedua, tanggung jawab sebagai individu. Yang ketiga, tanggung jawab kepada orang tua. Dan yang terakhir tadi ada tanggung jawab kepada lingkungan, gitu. Nah, Bu Anissa, apakah dari keempat pilar tanggung jawab yang bisa kita ajarkan kepada buah hati kita ini, apakah juga saling berkaitan begitu? Apakah juga saling berkesinambungan? Kalau kita mengajarkan satu tanggung jawab, apakah juga akan berpengaruh kepada tanggung jawab yang lain begitu? Silahkan, Ibu. Iya, jadi betul Mbak Latifah, semuanya saling berkaitan karena kita sebagai individu makhluk sosial yang hidup di dunia yang tidak bisa sendirian, pasti semuanya akan terhubung. Namun dengan adanya 4 pilar ini, sebagai orang tua kita lebih dimudahkan Mbak Latifah. Jadi ayah bunda, jadi pilar ini itu memudahkan langkah kita. Kira-kira mana dulu tanggung jawab yang harus kita ajarkan kepada mereka. Karena kalau kita sudah terjun ke lapangan, pasti banyak sekali. Entah sepatunya harus ditaruh ke tempatnya dulu, entah belajar dulu, entah kalau orang tua memanggil harus menyapa dulu, mengiyakan dulu, kan banyak sekali Mbak Latifah. Nah, karena saking banyaknya itu, kadang anak jadi bingung, kayak semua salah gitu. Kayak semuanya salah. Kayaknya kalau misalnya saya begini salah, ditegur sama ibu, begini sama ibu. Nah, maka 4 pilar ini sebenarnya adalah keywords kita atau kunci kita sebagai orang tua. Mana dulu nih, prioritas mana dulu yang harus kita utamakan, yang harus kita ajarkan kepada mereka. Sehingga tahapannya sama seperti 2 pekan lalu kami sampaikan, menggunakan uji coba. Jadi kalau misalnya 1 minggu ternyata sudah bisa masuk ke pekan berikutnya dengan perintah yang berbeda. Kan begitu ya Mbak Latifah ya, tidak semuanya instan. Maka karena ini semua saling terhubung, karena memang di dalam kehidupan kita itu yang namanya lingkungan juga kita berada di lingkungan, yang namanya orang tua ya berada di sekitar kita, yang namanya diri kita sendiri pun juga pastinya tidak mungkin kita hidup itu sembarangan, nggak mandi, nggak gosok gigi, berantakan, sampah nggak dibuang, itu juga pastinya akan berdampak negatif. Dan tidak mungkin juga dalam kehidupan ini kita mengabaikan siapa yang menciptakan kita. Keterhubungan inilah yang kemudian kami ringkas menjadi yang bisa diambil dan dijadikan acuan oleh ayah bunda pendengar MTA pendengar bersada MTA TV untuk kira-kira langkah apa ya yang utama. Itu Mbak Ladi. Baik, Masya Allah. Tentunya kita juga harus tahu nih prioritas tanggung jawab apa yang bisa kita ajarkan kepada anak terlebih dahulu, karena seperti disampaikan oleh Bu Anissa bahwa tanggung jawab ini akan berlaku begitu seumur hidup ini bagi orang tua. Tentunya juga harus membutuhkan kesabaran, kemudian konsistensi dan juga kreativitas begitu agar anak-anak kita bisa bertanggung jawab tanpa paksaan begitu yang datang dari hatinya. Baik Bu Anissa, karena ini sudah mendekati di ujung perjumpaan kita, ini silahkan disampaikan closing statement ataupun motivasinya atau semangatnya untuk ayah bunda agar selalu senantiasa sabar begitu untuk dalam mendidik buah hatinya. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Latifah.
Ayah bunda yang dirahmati Allah, tidak pernah ada kata terlambat untuk berproses menjadi baik. Maka adalah sangat rugi kalau kita menghentikan langkah kita, putus asa karena kita mendapatkan banyak sekali ujian di sekitar kita yang tidak bisa kita handle. Maka step by step, sedikit demi sedikit proses itu kita lalui dan senantiasa belajar menjadi orang tua yang lebih baik akan memudahkan kita untuk menggapai apa yang kita harapkan dari anak-anak kita. Terus semangat belajar, tanamkan tanggung jawab kepada anak-anak kita, dimulai dari contoh diri kita sendiri sebagai role model bagi mereka. Begitu Mbak Latifah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Anissa atas motivasinya, semangatnya untuk kita, ayah bunda, agar senantiasa sabar gitu mendidik buah hatinya. Terima kasih Bu Anissa, semoga sehat selalu dan kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita dalam program Buah Hati. Tentunya saksikan program Buah Hati yang hadir setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.